Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sahabat-sahabat santri yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini saya Sheryl Dwi Andriansyah akan menerangkan tentang bab syarat-syaratnya bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila anqal faslun, adapun ini ialah fasal, wa syara'itut tayammumi, adapun syarat-syaratnya bertayamum, khamsatu asya'a ialah 5 beberapa macam. Wujudul udri, karena adanya udur, bisafarin sebab bepergian, au marodin atau sakit, wa dukhulu waqti sholati, dan masuknya waktu sholat, wa talabul ma'i, dan mencari air, wa ta'adduru isti'malihi, dan tercegah dari menggunakannya air, wa i'wazuhu, dan membutuhkan air, ba'da talabi, di setelah mencari, wa turabu, dan debu, atau hiru yang suci, alladhi yang lahu, yang ialah tetap pada alladhi, gubarun, adapun debu halus. Fa in khalato, namun jika mencampuri hu pada alladhi, jisun apa kapur, au ramlun atau pasir, lam yujzi, maka tidak mencukupi apa alladhi. Wa faraiduhu, dan adapun fardu-fardunya tayamum, arba'atu asya'a ialah 4 beberapa macam. An-niyatu, rupanya niat, wa masul wajhi, dan mengusap wajah, wa masul yadaini, dan mengusap kedua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta kedua siku, wa tartibu, dan tertib, wa sunanuhu, dan adapun sunnah-sunnahnya tayamum, salah satu asya'a ialah 3 beberapa macam. At-tasmiyatu, rupanya membaca basmalah, wa taqdimul yumna, dan mendahulukan anggota tubuh bagian kanan, alal yusra, atas anggota tubuh bagian kiri, wal muwalatu, dan berkesinambungan, walladhi, dan adapun sesuatu yubtilu, yang membatalkan apa alladhi, at-tayammuma, terhadap tayamum, salah satu asya'a ialah 3 beberapa macam. Ma, yaitu sesuatu, ya abtala, yang membatalkan apa ma, al-wudu'a, terhadap wudu, wa ru'yatul ma'i, dan melihat air, fi ghairi waqti sholati, di selain waktunya sholat, wa riddatu, dan murtad, wa sahibul jabair, dan pengguna beberapa perban, jamsahu, ialah mengusap siapa sahibul jabair, alaiha, atas jabair, wa yatayammamu, dan bertayamum siapa sahibul jabair, wa yusalli, dan salat siapa sahibul jabair, wala ya'adata, dan tidak perlu mengulang salat, ialah maujud, alaihi, atas sahibul jabair, ingkana, jika ada, wat'uha, apa peletakan jabair, ala tuhrin, ialah atas kondisi suci, wa yatayammamu, dan bertayamum siapa sahibul jabair, likulli faridotin, dalam setiap kefarduan, wa yusalli, dan salat siapa sahibul jabair, bitayammumin, dengan bertayamum, wahidin, yang satu, ma, terhadap salat, sya'a, yang menghendaki siapa sahibul jabair, minan nawafili, dari beberapa kesunahan. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan 5 poin penting yang terkait dengan tayamum. Masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu syarat-syarat diperbolehkannya kita untuk melakukan tayamum. Syarat-syarat diperbolehkannya kita untuk melakukan tayamum itu ada 5. Yang pertama, karena adanya udur, sebab bepergian atau sakit. Sehingga ketika kita memiliki udur, entah karena bepergian atau sakit, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang kedua, ketika masuknya waktu sholat. Kita baru diperbolehkan untuk melakukan tayamum ketika sudah masuknya waktu sholat. Seperti contoh, ketika kita hendak mendirikan sholat duhur, maka kita baru diperbolehkan untuk melakukan tayamum ketika sudah masuknya waktu duhur. Yang ketiga, mencari air. Sebelum bertayamum, kita diharuskan untuk mencari air terlebih dahulu. Urusan menemukan atau tidaknya masuk ke yang nomor 4, yang kedua, yaitu sukar mendapatkannya setelah mencarinya. Jadi ketika kita sudah mencari air namun kita tidak menemukannya, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Nomor 4 yang pertama, tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Seperti contoh, kita memiliki luka.
Seandainya luka yang kita miliki itu ketika kita dibasuh dengan air bisa memungkinkan sakit yang berlebih, bahkan bisa berujung kematian, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Dan yang terakhir, menggunakan debu halus yang tidak bercampur dengan apa-apa. Ketika kita menggunakan debu halus namun bercampur dengan apa-apa, seperti contoh bercampur dengan kapur atau bercampur dengan pasir, maka tayamum yang kita lakukan tadi tidak sah karena belum mencukupi syarat-syarat diperbolehkannya melakukan tayamum. Masuk ke poin yang nomor 2, yaitu fardu-fardunya tayamum. Fardu-fardunya tayamum ada 4. Yang pertama, niat. Jadi sebelum bertayamum kita difardukan untuk berniat terlebih dahulu. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap tangan sampai siku-siku. Dan yang terakhir, tertib. Apa yang dimaksud tertib itu? Yang dimaksud tertib itu kita tidak boleh mendahulukan mengusap wajah lalu berniat, atau kita tidak boleh mendahulukan mengusap tangan lalu mengusap wajah. Jadi harus tertib sesuai urutan. Urutannya yang pertama itu niat, yang kedua itu mengusap wajah, dan yang ketiga itu mengusap tangan sampai siku-siku. Sunnah-sunnahnya bertayamum ada 3. Yang pertama, membaca basmalah. Jadi sebelum bertayamum kita disunahkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Yang kedua, mendahulukan anggota tubuh bagian kanan atas anggota tubuh bagian kiri. Jadi agar mendapatkan kesunahan dalam bertayamum, kita disunahkan untuk mendahulukan anggota tubuh bagian kanan atas anggota tubuh bagian kiri. Dan yang terakhir, bersegera. Apa yang dimaksud bersegera itu? Jadi ketika bertayamum kita diharuskan untuk tidak menyela-nyela dengan aktivitas apapun. Seperti contoh, kita sudah mengusap wajah, tapi ketika hendak mengusap tangan kita bermain handphone, maka kita tidak akan mendapatkan kesunahan dalam bertayamum. Masuk ke poin yang nomor 4, yaitu hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama, hal apa saja yang ketika kita melakukannya akan membatalkan wudhu. Seperti contoh, buang air kecil, buang air besar, hilangnya akal, dan lain-lain. Hal-hal yang membatalkan tayamum yang nomor 2 yaitu melihat air di selain waktu sholat. Seperti contoh, ketika kita hendak mendirikan sholat duhur, kita bertayamum terlebih dahulu. Lalu ketika kita hendak mendirikannya kita melihat air, maka tayamum yang kita lakukan tadi akan batal. Hal-hal yang membatalkan tayamum yang nomor 3 yaitu murtad. Apa yang dimaksud murtad itu? Yang dimaksud murtad yaitu keluar dari Islam. Jadi ketika kita sudah bertayamum lalu kita murtad, maka tayamum yang kita lakukan tadi akan batal. Masuk ke poin yang terakhir, yaitu tayamumnya orang yang menggunakan perban atau tayamumnya sohibul jabair. Jadi tayamumnya sohibul jabair yaitu bersesuci 2 kali, yaitu berwuduk dulu lalu disempurnakan dengan tayamum. Seperti contoh, kita memiliki perban di tangan sebelah kiri. Jadi selain tangan sebelah kiri kita berwuduk seperti biasanya. Ketika sudah sampai tangan sebelah kiri, kita lewati dulu. Kita selesaikan wuduknya. Ketika sudah wuduk, baru kita menyempurnakan wuduk itu dengan tayamum. Namun kita tidak diharuskan untuk wuduk dulu baru bertayamum, tapi boleh mendahulukan yang mana saja. Semisal tayamum dulu baru wuduk, atau wuduk dulu baru bertayamum. Ketika sohibul jabair itu mendirikan sholat dengan bertayamum dan berwuduk seperti tadi, maka dia tidak perlu mengulang sholat, dengan catatan dia meletakkan perban tersebut dalam kondisi suci. Dan perlu diingat, tayamum itu hanya berlaku pada satu fardu, tapi boleh dalam beberapa kesunahan. Seperti contoh, kita bertayamum di waktu duhur dan kita mendirikan sholat duhur. Maka ketika sholat asar kita harus bertayamum lagi, tidak boleh menggunakan tayamum di waktu duhur yang tadi. Sahabat-sahabat santri yang dirahmati Allah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saksikan terus kajian kitab di channel MPK Nuris. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.